Oke, jadi buat teman-teman semuanya, pinjol memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, ya, sehingga ini kayak mana ya, seakan menguntungkan bagi para investor dan pemilik-pemilik dari pinjol ini sendiri, ya. Karena sampai detik ini, walaupun pinjol memanfaatkan ketidaktahuan dari masyarakat tentang dampak dan beratnya resiko setelah mereka melakukan peminjaman, ini adalah suatu keuntungan. Ya, kenapa? Karena selama ini dari yang mengawasi, katanya yang mengawasi selalu tentang pergerakan perbankan yang ada di Indonesia, ya, terutama untuk pinjol ataupun yang lainnya, yaitu sekelas otoritas jasa keuangan, tidak pernah menanggapi hal ini dengan serius. Ya, apakah ini karena ada lobian atau karena ada perbincangan-perbincangan kecil atau ada sebuah kedekatan dari pemilik pinjol dengan otoritas jasa keuangan, ini yang kita tidak tahu. Ya, sehingga edukasi yang benar-benar seharusnya bisa dipahami oleh masyarakat itu tidak didapatkan sampai detik ini. Ya, makanya pinjol itu setiap hari selalu ada yang bermunculan dengan wajah baru. Kenapa? Karena dia tahu kelemahan dari segi otoritas jasa keuangan. Ya, saya nggak tahu lagi nih, apakah ini ada campur tangan atau pemilik pinjol ini mungkin adalah orang-orang Indonesia semuanya dan investornya mungkin dari asing, sehingga tidak ada pergerakan nyata dari otoritas jasa keuangan sampai detik ini. Ya, padahal saya yakin juga OJK mengetahui ada ketidaktahuan atau keterbatasan kemampuan, keterbatasan pengetahuan dari masyarakat Indonesia tentang era digital saat ini. Dan momen-momen inilah yang sebenarnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha jasa keuangan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya melalui pinjaman-pinjaman yang selalu mereka tawarkan. Ya, dan menariknya lagi, OJK ikut serta mempromosikan pinjol yang telah terverifikasi tadi kepada masyarakat. Ya, walaupun OJK tidak menjelaskan dampak khusus, ya, dampak yang akan terjadi setelah mereka meminjam di pinjol, walaupun pinjol itu telah terverifikasi di otoritas jasa keuangan. Ya, inilah kekacauan yang terjadi saat ini gitu loh. Makanya teman-teman itu hanya dikorbankan di balik ini semuanya demi, ya, memenuhi nafsu para investor tadi. Ya, ini sudah kayak mana ya? Pemerasan, tapi secara halus. Mereka merampok diri Anda, tapi dengan dilindungi oleh POJK tadi. Ya, berapa bunga yang mereka terapkan per hari gitu loh. Ya, kayak mana penagihan mereka gitu loh. Ini akan ada, selalu ada setiap hari itu unsur paksa. Ya, mereka hadirkan debt collector, mereka hadirkan pokoknya bermacam-macam gitu loh. Dari teman-teman semuanya, saya pengen tahu hari ini, yang paling Anda rasakan bukan semata ketidakmampuan, yang paling Anda rasakan memberatkan. Ya, yang paling Anda rasakan memberatkan dari segi pinjol hari ini apa? Ya, isi di kolom komentar. Nggak perlu Anda sebutin nama, saya gagal di aplikasi ini, saya tidak mampu, nggak itu. Saya bertanya cuman, yang paling Anda rasakan terberat ketika Anda sudah meminjam di pinjol saat ini. Apa isi di kolom komentar? Apa sih gitu loh. Bukan nama aplikasinya, nggak perlu Anda sebutin, tapi yang paling terberat. Ya, kalau saya melihat hari ini yang paling terberat itu adalah bunga dan segi penagihan. Habis itu tekanan karena mereka telah mengantongi data-data kita. Ya, itu memeras atau bukan? Merampok atau bukan? Ya, ini data Anda loh. Data Anda lengkap sama kami. Anda mau lakukan pembayaran hari ini atau tidak? Ya, gila gitu. Ini beneran loh, ini kejahatan yang sangat nyata gitu loh. Tapi ini seakan dilindungi atau seakan ini dilompati gitu loh, tidak pernah digubris sama sekali. Makanya saya penasaran, ada apa dengan pemilik pinjol dengan otoritas jasa keuangan? Seberapa dekat mereka hari ini? Ya, seberapa hebat lobian yang terjadi dari pemilik pinjol terhadap otoritas jasa keuangan? Sehingga kok begitu bungkam, saya akan tidak mempedulikan masyarakat ini gitu loh. Padahal sudah jelas-jelas sejak hadirnya pinjol sampai detik ini yang selalu terjadi apa? Permasalahan, keluh kesah,
berarti ada yang salah dengan program ini. Kenapa OJK yang sudah mendapatkan penghargaan penyidik dari Baris Krim Polri tidak melakukan penyelidikan terhadap hal ini? Ya, ini bukan karena pinjol ilegal loh, tapi ini pinjol legal yang telah resmi dan terverifikasi. Ya, ini yang saya membingungkan detik ini. Ada apa pemilik pinjol dengan otoritas jasa keuangan? Ya, ada apa? Kenapa Anda tidak mendengar keluh kesah sama sekali yang terjadi di masyarakat? Ini mereka sudah terjebak, sulit untuk menarik keluar diri mereka dari semua ini. Ya, apakah Anda tidak pengen melakukan penyelidikan? Ya, kalau Anda tidak pengen, percuma dong Anda diberikan penghargaan penyidik terbaik oleh Baris Krim Polri. Ya, karena adanya keterbatasan dari kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap pinjol-pinjol yang telah terverifikasi, sehingga Anda diberikan penghargaan terbaik untuk menyelesaikan beberapa kasus ini. Ya, jangan membungkam gitu loh, jangan Anda menutup mata, jangan karena Anda ada suatu hubungan atau apa, saya juga nggak tahu ya, terus Anda membiarkan hal ini terjadi. Ada apa? Saya yakin ini pemilik pinjol sudah menguasai di mana-mana saja kelemahan-kelemahan dari masyarakat Indonesia. Ya, sehingga dengan mudahnya apapun usaha yang mereka munculkan, apalagi dengan berjenis segi peminjaman, ya pinjam meminjam, itu saya yakin banget mereka memanfaatkan kelemahan yang terjadi saat ini. Ya, karena kenapa? Karena tidak ada pengenalan khusus terhadap masyarakat dampak-dampak dari kalau Anda berani bermain dengan pinjol, baik itu ilegal maupun legal. Ya, sehingga aturan-aturan yang keluar itu selalu dilemahkan oleh pihak pinjol. Banyak kok aturan OJK ini yang tegas, tapi dilemahkan oleh pihak pinjol, sehingga tidak ada pergerakan nyata dari otoritas jasa keuangan sampai detik ini. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, saya sarankan hari ini Anda yang terjebak pinjol, kalau Anda menemukan ada penekanan, ada pengancaman, tolong sesegera mungkin berhenti melakukan pembayaran. Ya, karena Anda sudah memperkaya orang yang sudah kaya. Ya, Anda menambah kekayaan dari si mafia yang berinvestor yang ada di Indonesia. Itu kuncinya lagi. Kenapa? Karena memang kita tidak ada melihat apa sih pergerakan. Jadi semua ini selama ini itu hanya menarik simpati Anda. Adapun laporan pengaduan ke OJK, ke 157 web OJK, semua itu hanyalah formalitas dan pengalihan isu bahwa OJK juga ikut serta meluruskan permasalahan ini. Padahal semua itu tidak ada. Ya, kalau OJK benar-benar melakukan tindakan, saya yakin di dalam 102 pinjol legal hari ini palingan cuma tersisa 10 atau 20 pinjol saja yang benar-benar mentaati aturan itu. Sisanya 0. Ya, tapi sayangnya OJK tidak belusukan ke dalam itu. Ya, apakah ada kesepakatan kerjasama atau ada di bawah tekanan atau OJK saling mengenal atau apa, saya nggak tahu. Ya, karena hampir sampai detik ini tidak ada sama sekali. Ya, makanya buat teman-teman semuanya yang sudah menyatakan tidak mampu, yang sudah menyatakan tidak sanggup, Anda gagal di pinjol manapun, ya sudah, cabut kartu Anda, reset HP Anda ke dalam pabrik. Kalau Anda tidak ingin keluar dari semua ini, dari diri Anda menunggui solusi dari pemerintah, menantikan solusi dari pemerintah, keburu tua dan keburu hancur Anda nanti. Ya, karena ini tidak akan pernah terjadi. Dan kita lihat di 2023 nanti, pinjol itu makin banyak, bukan makin berkurang. Ya, karena dia selalu belajar dari pengalaman-pengalaman per tahunnya. Adapun dari debt collector saat ini yang menagih Anda dengan pola tekanan dan ancaman, itu semua mereka tidak akan berani lagi menyebutkan nama aplikasinya. Kenapa? Karena mereka ada satu perjanjian dengan pinjol itu. Kalau sempat terjadi hal-hal yang melanggar hukum, ya, itu si debt collector akan tanggung sendiri. Ya, makanya kalau Anda menemukan ada penagihan tidak menyebutkan nama aplikasi, sudah jelas-jelas, karena debt collector juga menyelamatkan diri mereka dari musibah yang akan terjadi untuk mereka gitu loh.
Ya, kalau sempat mereka nyebutkan misalnya kami dari aplikasi ini, habis itu ngancam mau membunuh, mau merampok, mencuri segala macam. Banyak lagi pola mereka untuk melakukan penagihan terhadap Anda, tapi mereka menyebutkan nama aplikasi, mereka akan dipecat dan mereka akan dituntut secara hukum, itu pun tidak dilindungi oleh perusahaan mereka. Ya, makanya POJK itu setiap terbit itu selalu lemah kalau bermain dengan pinjaman online. Makanya tidak mempan POJK yang dibentuk khusus untuk pinjol ataupun fintech. Makanya teman-teman yang gagal hari ini itu wajar-wajar saja, karena memang Anda sudah dikorbankan di balik ini semuanya, karena tujuannya adalah ingin memeras uang Anda, ingin merampok uang Anda, jadi Anda bekerja siang malam, duitnya Anda storin untuk mafia. Ya, Anda banting tulang setiap hari, duitnya untuk mafia. Anda jualan, kerja ini semua itu tidak akan terjadi buat diri Anda, itu untuk setoran hutang Anda. Dan itulah kehebatan mereka untuk mengumpulkan uang Anda secara halus. Mereka melakukan pemerasan dan penekanan, tapi selalu dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Ya, jadi sekarang keputusan ada di tangan Anda. Anda mau keluar sekarang juga atau Anda menantikan hancur dulu baru Anda sadar, terserah Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu khusus buat yang gagal bayar lebih dari 1 atau 2 aplikasi. Ya, silahkan. Kalau memang sudah tidak mampu, ya sudah. Akhiri ini semuanya. Kalau nggak diri Anda yang mengakhiri ini, nggak ada lagi orang yang bisa mengakhiri. Karena satu-satunya handphone itu ada di tangan Anda. Kalau handphone Anda ada di tangan saya pasti cabut kartunya. Tapi karena handphone ada di tangan Anda, keputusan ada sama diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.